Kalau lu ngikutin gue dari minggu yang lalu, kayaknya tuh ya orang Bali tuh semuanya seniman. Dia rajin-rajin. Kagak ada satupun yang luput dari sentuhan artistik orang Bali. Dan uniknya, hampir semua aspek kehidupan orang Bali itu bersinggungan dengan ritual keagamaan. Jadi, seni adalah media ekspresinya. Kalau dalam sebuah upacara itu ada tariannya, ada musiknya, ada teaternya, itu sih memang begitu. Nah, nonton dulu. Udah, gue mau nonton bareng dulu. Barangnya keluar. Cerita ini adalah cerita wayang yang diambil dari Mahabharata. Ini tontonan wajib kalau lu ke Bali. Kalau lu belum pernah nonton, lu jangan sombong pakai kaos barong. Wah, itu Rangdanya keluar kandang. Keren juga tuh penjahat. Tarian barong itu menggambarkan peperangan antara si Barong sama si Rangda. Nah, barong itu adalah binatang purba simbol kebaikan. Nah, si Rangda itu binatang purba juga, tapi dia simbol kejahatan. Kagak ada hubungannya sama barongsai. Kalau lu mau tahu cerita komplitnya, lu datang aja ke sini. Kalau lu nggak ngerti, lu ambil sinopsisnya di depan. Itu banyak bahasanya, lu tinggal pilih sendiri. Nah, sinopsis yang gue pegang sekarang ini adalah bahasa Prancis karena gue salah ngambil. Ke belakang panggung ah. Pak Rudi, saya mau tanya-tanya tentang tarian tadi. Itu ceritanya dari mana ya? Dari cerita pewayangan dari Mahabharatanya. Ini namanya cerita ini dari Kunti Seraya. Kunti Seraya. Kalau asal muasal tari barong ini, Pak? Asal tari barong ini memang dari dulu kesenian barong ini dari zaman dulu kala sudah ada. Dulu juga untuk di tiap-tiap ada upacara feodalan. Dulunya paling dulu keseniannya untuk kita modelnya kalau dibilang amen ya tidak. Ya tarian dari belajar dari nak pakai pakaian lengkap begini, pakai pakaian biasa. Malam-malam keliling banyak itu, tapi kalau di istilah di Bali ini ngelawang namanya. Ngelawang. Ya, ngelawang. Jadi ada barong yang disakralkan seperti sekarang ini, barong yang disakralkan tetap disakralkan, barong yang untuk dipertontonkan sampai siang gitu ya. Tapi rupanya sama. Itu untuk upacara apa Pak barong yang sakral itu Pak ditampilkan? Itu nanti kalau ada upacara untuk wali bela-belaan itu dipertontonkan barong yang sakral ya, baru itu yang ditusuk-tusuk keris itu ceritanya gimana? Nah gini, cerita di dalam itu karena ada keberubatan dan kebajikan. Itu selalu ada di dunia, mungkin gitu. Ini ceritanya Kunti Seraya ini. Ya pertama kali karena ada namanya Kalantako Kalanjaya berpihak kepada Kurawa. Kunti ini merasa gelisah karena anaknya akan dikalahkan. Jadi ada Sahadewa, ini kan bukan putra aslinya. Ya itu putra ibu tuminya itu apa namanya? Saudara tiri? Ya itu dah. Saudara tiri. Ya, ini yang menolong karena dia ini dapat penugerahan gitu. Akhirnya kemenangan ada di pihak Pandawa. Akhirnya Kalantaka itu kalah gitu. Itu kalah. Ya. Itu dasarnya. Makanya ada kadang-kadang begini. Itu action aja. Kadang-kadang juga bisa betul-betulan. Andai kata kita kurang, menurut kepercayaan kita sini kalau kurang upacara bisa betul. Tapi dia bisa bilang orang yang kesurup itu bisa ininya kurang, ininya betul. Ceritanya selain Mahabharata bisa Pak yang lain kayak dulu sebelum ada ini kan baru tahun saya menceritakan ini tahun 62 sampai sekarang untuk reguler ya melayani pariwisata kan ya. Untuk reguler cara ceritanya dari tahun 62 saya bikin dulunya Calon Arang. Calon Arang dulu dari zaman dulu dah. Enggak putus. Bapak tadi jadi apa Pak? Saya nggak bisa kenalin tadi Pak. Saya jadi punakawannya. Oh jadi punakawan ya. Punakawannya yang satunya lagi yang baju banyak ya.
Kampung Selebar. Ya, Oh, itu. itu. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Saya mau lihat kesenian yang lain. Baik, terima kasih. Sini deh rumahnya deh. Iya Rud, ini dah temanku yang banyak punya ayam nih. Ayam jago-jago lagi besar-besar. Ah, itu penting itu. Asik. Gue diajak nonton adu ayam sama temen gue. Tapi sebelumnya gue dikenalin dulu sama pakarnya. Pakar ayam. Ini di Pala, udah lengjoan deh. Siap deh, kenal lu deh. Rudi. Dari mana nih? Jakarta. Mau tahu tentang ayam sama acara nanti sore? Apa Taburannya. Tabura. Oh, taburan. Ayo sini, Ayo, sekarang dulu. ayo. Mumpung nih besok nih. Oh, tarung nih ayamnya nih besok. Nanti apa sih persiapannya untuk ayam ini? Ini persiapannya modelnya ayamnya betul-betul udah sehat. Ciri-cirinya sehat, ayamnya dipegang nggak mau diam. Loncat pokoknya- terus. Ya itu ciri-cirinya udah sehat. Heeh. Anak-anak dicotot nah nih ayamnya. Terus juga taji. Ya taji, pakai taji. Ada tajinya. Oh. Mana? Bisa. Ini tajinya. Coba pegang. Kak. Ini betul-betul ini tajinya harus tajam sekali ini. Pisau betulan ini? Kebetulan. Nah, Oh, baja. ini baja. Kita pasang kakinya ini harus diukur dari ini tuh. Heeh. Apa namanya nih? Cingkingnya harus pas ini dia. Ini pas. Pasnya di sini. Ya pas. Kalau ayamnya lebih panjang? Lebih panjang ininya bisa lebih ini panjang. perot sendiri kakinya. Oh, Pincang kena sendiri sendiri. ya, kena sendiri. Berarti bunuh diri dia. Wah, ini udah pas ukurnya berarti. Heeh. Pas. Kayak gitu kita ikat ya. Oke, pulang. Siapa tahu nanti di Jakarta ada tajen nanti. Iya, Biar betul. bisa masang. Biar bisa pasangnya. Ya. Nah, kita ikatnya. Ayamnya lincah ya. Weh, Goyang terus. Tenaganya nih udah super fit nih. Nah, Minum jamu nggak ayamnya nih? ya anak piton. Kalau udah mau diadu itu nanti mau diadu udah besoknya udah kasih mapiton dulu. Terus tidurnya juga di gini di apa namanya tuh? Di box ya biar dia hangat. Berarti kalau diadu ada lawan dia yang mati juga dong? Iya harus ada mati. Oh, harus ada mati? Ya kadang-kadang keduanya bisa mati dulu. Sama-sama mukul sama-sama ke kena. kena lambung Sama-sama mati keduanya. Berarti draw dia. draw. Ya. Berapa lama biasanya kalau adu gitu? Menurut juga Satu ronde, dua ronde gitu? Udah pakai Nggak, rondo. nggak pakai Pas rondo. terus sampai Oh, ada yang so- mati, sampai ada yang takut. mati ya. Atau lari, melarikan diri? larikan Ya. diri. Itu udah diambil kalau di sini dibilang disambut. Ini ayam ini kan udah disiapin. Itu nanti sore ini. Kita di sini rutinitas. Jadi tiap ada upacara di puro itu biasa diadakan taburan gitu. Taburan. Ya, jadi ayam mungkin penduduk sini rata-rata punya ayam gitu untuk dipersiapkan untuk taburan nanti gitu. Oh, jadi setiap rumah tuh punya ayam aduan gitu? Sebagian besar ya. Bagian besar ya. Biasanya orang dulu tuh biasanya kena denda kalau nggak keluar ayam. Kena denda dia. Oh, asal muasalnya tuh begitu tuh? Iya. Iya, betul. asalnya. Dari Istilah moyang. Balinya uran. Dia harus Uran, mengeluarkan satu ayam untuk persiapkan taburan nanti. Tapi sekarang kan udah dipakai gini juga taruhan. Ya. Taruhan. Tapi kalau tidak ada taruhan, tidak ada tajen juga jadi masalah juga. Kadang-kadang tidak ada tajen, berarti banyak selingkuhan jadinya. Kalau udah ada tajen itu kadang-kadang ada punya kegiatan dia, oh sore-sore ada tajen sana. Berarti lain pemikirannya udah ke tajen. Jadi Ya. terpusat di Di Tajen. tajen ya. Kalau nanti di tabura itu nanti ayam itu kan ada yang Luka. sudah jadi luka, yang mati, Ah. si darahnya itu akan diaturkan, jadi persembahkan untuk di sesajennya itu. Jadi pelengkap upacaranya nanti. Lengkap Itu. acara. Itu milih ayam, melihat ayam yang bagus gimana tuh? Kita melihat tipenya ayam ya. Kalau ada ayam nggak tinggi itu nggak senang saya. Modelnya kadang-kadang mukul tuh melenceng dia. Kalau tinggi? Dia ketinggian. Kalau pendek juga nggak bagus. Nggak nyampe. Iya. Yang penting berdirinya itu bagus dan pahanya gede-gede. Ini kayak ini udah pasti mukul ayamnya. Menurut klus bulunya nih warna juga
Ya warna itu lihat Ya. lain lagi tuh Ya, macam-macam. kadang-kadang mengkilap warnanya itu ayamnya bagus. Mengkilap. Berapa tahun umur ayam? Wih, bisa hampir 8 tahunan ayam. Sampai berapa tahun? Ya. Kalau masa jayanya tuh kira-kira umur berapa? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah udah layak tanding ya, lagi cepat bagus-bagusnya mainnya tuh ya. lagi mau bagus-bagus. Terus kalau saya bawa ayam terus kalah, dapat apa? Kalah sih nggak dapat Dapat. apa. Dapat apa? Ya, jadi Yang menang? yang menang dapat. Menang dapat. Jadi Dapat. ayam yang kalah kan ada dagingnya diambil sama yang menang gitu. Oh, jadi kalau kita ayamnya adu, kamu menang, jadi ayamku dipotong untuk kamu gitu. Iya, Ya, udah diikat. dagingnya diambil sama yang menang. Yang kalah pulang nangis ya. Dia lagi itu sparring partner. Partner dulu. Itu persiapan harus ada juga. Nanti ada tajan deh. Ya nan sore di Sebudi jam dulu ya jam 3 ada di Oh, Sebudi bisa disebudin dia jam Nanti. sore. Ya. Hewan Thailand. Oh, ya udah. Bisa nonton kan? Boleh nonton kan? Boleh Ya. nonton bisa. Baju biasa aja, bebas. Gini aja nggak apa-apa ya. Ya. Asal muasalnya adu ayam atau tajen itu sebenarnya adalah upacara tabora. Ayam yang diadu itu dipakai sebagai hewan kurban. Ya syarat upacara gitu. Cuman lama-lama tuh cowok-cowok Bali jadi maniak ayam. Kalau ada cowok Bali yang kagak nafsu sama adu ayam, nah tuh cowok salah dah. Yang gue datangin sekarang bukan upacara tabora, tapi adu ayam biasa aja. Nih dia nih seru, lu lihat ntar. Sama aja kayak kita nonton pertandingan tinju, tapi yang ini petinjunya diganti ayam. Dong, ayamnya diadu. Konon malah ada primbonnya segala tuh, buku sakti tentang ayam. Misalnya isinya ya ada rumus. Kalau posisi ayam yang ngadep kemana, warnanya apa. Begitu dilepas tuh ayamnya larinya ke barat apa ke timur. Itu bisa jadi patokan. Ribet dah. Ah, lu lihat tuh ya. Ayamnya yang putih itu adalah ayamnya Bimade. Ayam yang udah letoy, matanya ditiup, mulutnya juga ditiup. Katanya biar seger lagi dan kuat bertanding. Siang tuh ayamnya. Ayam yang kalah, pahanya dipotong, dikasih ke pemilik ayam yang menang. Yang menarik nih ya, bisa lu bayangin berapa uang yang muter di situ. Lah, Banjar atau desa yang mengadakan adu ayam kan dapat juga tuh pemasukan dari uang itu. Nah, uang itu dipakai untuk membantu pembangunan desa. Jadi, unsur gotong royong itu juga masih ada. Malam ini gue diajak temen gue nonton tari kecak. Asal muasalnya tari kecak tuh gimana sih Pak ceritanya Pak? Asalnya tari kecak himpunan dari seke yang ada berbakat seni. Seperti perkumpulan. Perkumpulan. Ya, Perkumpulan. Ya. cerita yang biasa ditampilkan apa Pak? Yang cerita yang biasa ditampilkan adalah ini kisah-kisahnya Ramiana. Ramiana ambil topik judulnya itu pada waktu cintanya diculik. Emang dulu aslinya berapa lama? Kalau untuk umum gitu ya, untuk umum di desa misalnya bisa 3 jam atau 2 jam. 3 jam. Ya. Iya, Ya, bisa 3 jam. Lamaan. Ya. Ini karena untuk turis, ini bisnis lah ini gitu. Bukannya ini yang apa namanya itu wahyunya yang akan ikut bisnis kita yang ini untuk bisnisnya untuk memelihara pura atau servis atau perombakan inovasi bangunan gitu maksudnya gitu. Apa nggak bisa ada cerita yang lain? Misalnya dari Mahabharata atau dari Sutasoma atau dari Ada.
Kalau itu untuk umum. Oh. Untuk umum itu bisa merubah citra gitu, judul. Kalau ini karena sudah ada tagnya nih untuk turis mancanegara ini tidak bisa dirubah gitu. Karena ini sudah ada tag. memang cerita yang paling menarik gitu ya. Ya. Cerita internasional berarti. Ya, makanya ini termasuk ceritanya sederhana lah Iya, untuk umum ini. Berapa orang Pak melibatkan kalau tari kecak ya? Krunya. Total penari. Main. Penarinya khusus, yang menari khusus mungkin dari 15 orang. Kalau anggota kecaknya itu ada kalau ini Banjar istilah dan seko grupnya itu berbeda tuh. Kalau istilahnya Banjar semua dusun itu ada ratusan. Ada ratusan, ada sampai 200-an gitu. Dari pun juga Fungsinya yang ngecak ya, yang dikiri gitu. Itu apa itu Pak? Mengiringi atau mengatur tempo atau Ada ngomong cak. itu ada ini kan hanya apa namanya kesatuan dari suaranya kecak ini Musiknya dari musiknya ya musiknya ya itu baru nari-nari di tengahnya. ya umpamanya dari ukal dari kalau kambalan itu kan ada ukal ada kendangnya inilah ada cua itu gerak dari yang maju atau keras itu di sana. Nah, kalau geraknya yang manis cih itu cihnya itu berarti suaranya itu rendah. Pemainnya Pak? Pemainnya ini yang jadi rahwananya sekarang dia jadi anaknya rahwana dia dua fungsi dia. Jadi Megananda dia ini sejak kayunya. Ini patihnya Rama ini. Oh, patihnya Rama. Patihnya Rama Sugriwa tuh. Itu Pak, Rawana udah di make up full. Nah ini monyet merah. Oh, monyet merahnya kan ada topengnya. Topengnya yang kera itu kan ada topengnya juga punya taring juga ya. Dewa masa nggak topeng Pak? Ini enggak. Ini juga si Jatayunya Garudanya juga pakai topeng. Pakai kampungnya ada. Oh, nanti pakai itu. Sayapnya ya. Nah ini sebagai abdi rahwana ini juga pakai topeng dia. Pakai topeng juga. Pakai topeng dia. Wah, jadi Garuda udah ini. Gampang ternyata masalah. Tapi nggak bisa nafas, hidungnya mampet, hidungnya nggak bolong. Lihat tuh, udah jadi Garuda sempurna. Nah, udah ada sayapnya. Kepakkan sayapmu, terbang yang tinggi. Pak, nilai sakral dari tari kecak itu ada nggak Pak? Ada. Memang tari sakral. Sakral seperti di Cambagaon itu masih di keramat yang pentas di Puro. terus yang jadi kan Yang ini enggak ya, ini kan untuk ini untuk bisnis. nggak pakai banten atau Upacaranya lain memang pakai sajian tapi tidak lengkap. tujuannya kemana tuh sebenarnya? Sesajian itu arahkan kepada apa sebenarnya ini kan ada dari tarian-tarian dari kadewatan itu istilah dari dunia dewa itu Udah kelihatan dunia maya itu. sebenarnya asal muasal tarian ini juga dari upacara. Tapi karena ini akan dijadikan hiburan, maka ya ada penyesuaian lah. Tahu nggak lo? Dulu pernah ada kecak yang jumlah penarinya sampai 1.000 orang. Kalah sepak bola. Ini namanya tarian Sangyang Jaran. Penarinya itu memerankan tokoh kuda yang hobinya mandi api.
Gila lu, dia kagak sadar kalau itu api. Sakti nih Pak Jaran. Itu kalau orang biasa bisa. Artinya gini, Kesurupannya apa? Anti api. anti api. Sing nyobain gitu Pak, nyobain api itu tanah. Nah, biasa Misalnya orang juga. biasa gitu nggak bisa ya? Boleh nyoba, Tapi kalau full. berani boleh dicoba gitu. Pasti terbakar. gitu. Karena itu pasti api itu Iya. membahayakan. Ya. Jadi ceritanya tadi itu waktu api itu apa Pak ceritanya Pak? Kuda Jaran itu. Ini ceritanya ini kan dari warisan dari nenek moyang kami. Enggak, waktu acara yang bakar itu yang dibakar alengka. Ini Tadi- ini jarannya memang permanennya ini. Oh, Ya mandi mandi api. mandi api. Mandi apa? Mandi api ya. Hebat ya. Belum full ini. Jadi belum full ini ya? Belum full. Kenapa? Nah. Kesajiannya belum. Kalau di pura itu lain. Oh iya iya. iya. Pura itu lain. Berarti kapan cari yang di Sajen- pura? Sajennya tuh besar. Heeh. Itu 200 orang. Perlunya biaya. Oh iya. Kalau mau bayar. Nebeng aja, nebeng. Kalau mau bayar. Saya mau kenalan sama penarinya bisa? Bisa. Yang nginjek api. Silakan. Ini menarik juga. Tadi nginjek api gimana rasanya waktu jadi kuda itu? Dingin. Dingin? Nggak ada rasa? Nggak ada rasa? Itu bisa lihat penonton nggak? Oh, gitu. Nah, tadi waktu nari bisa lihat penonton juga? Bisa tahu suasana? Sadar sing. Sadar sing. Oh, udah sadar ya? Oh, udah sadar. Tapi kok narinya bisa berirama gitu? Udah nggak sadar? Apa udah? Kenapa tuh bisa begitu? Memang gitu. Oh, emang gitu. Tapi kan gini. Nah, itu kamu kan nggak panas ya. Ini berani. Hari sudah malam. Sebentar lagi gue mau dinner pakai ikan bakar di tepi laut. Sini. Gimana kabar? Kabar baik. Ini kabar baik. Ayo duduk dulu. Udah dulu ya. Gue mau makan sama temen bokap gue zaman dulu. Minggu depan kita kuliah keren ya. Nah.